Film berkisah tentang seorang pria tampan dan kaya raya, yang sedang mencari wanita untuk dijadikannya istri. Namun, wanita yang akhirnya dia nikahi, justru menipunya habis-habisan. Film ini menyajikan kesan romantis dan dramatis, serta plot twist yang berlapis-lapis, dari awal hingga akhir. Bagaimana keseruan film ini? Mari kita saksikan alurnya bersama. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Berlatar belakang pada akhir abad ke-19 di Kuba, tepatnya pada masa kejayaan bangsa Spanyol, kisah dimulai dari seorang pria bernama Luis Vargas, pria bujang yang tampan dan kaya raya. Melalui biro jodoh pada zaman itu, Luis menanti wanita bernama Julia Russell, yang berasal dari Amerika Serikat, untuk dijadikannya istri. Luis memutuskan untuk lebih memilih wanita yang berpenampilan polos dan sederhana. Sebelumnya, mereka saling bertukar foto dan data diri. Selang beberapa waktu kemudian, Julia akhirnya bersedia menemui Luis di Kuba. Saat itu, terlihat Luis yang telah menunggunya di dermaga. Saat turun dari kapal, Julia akhirnya bertemu dengan Luis untuk pertama kalinya. Namun, Julia tidak terlihat seperti yang ada di foto, yang sebelumnya telah diterima oleh Luis. Hal itu tentu saja membuat Luis menjadi sedikit kebingungan, karena wajah Julia melebihi ekspektasinya. Julia yang menyadari perubahan sikap Luis, segera menjelaskan, bahwa dia menginginkan pria yang tidak hanya tertarik kepada wanita cantik. Maka dari itu, dia menggantinya dengan foto wanita berpenampilan sederhana, dan terlihat polos. Now I stand before you as I am. If my deception has altered your intention. Ternyata, hal yang sama juga diungkapkan oleh Luis. Dia pun mengaku jika dirinya telah membuat kebohongan, di mana dia telah memberikan data diri yang palsu, dengan menyatakan bahwa dia hanyalah seorang pria miskin, yang bekerja sebagai buruh di sebuah perkebunan. Setelah saling jujur, akhirnya mereka sepakat untuk saling memahami, dan meyakinkan satu sama lain, serta berusaha saling percaya dalam menjalani hidup setelah pernikahan nanti. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka menikah di sebuah gereja. Julia terlihat semakin mempesona, saat memakai gaun pengantin. Begitu juga dengan Luis, yang terlihat semakin maco, dalam setelan jas yang sangat pas di badannya. Pernikahan itu dihadiri begitu banyak orang, dan menambah kebahagiaan pasangan pengantin itu. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah Luis yang begitu besar, dan memiliki banyak pelayan. Namun, di hari pertamanya sebagai suami, Luis mencoba untuk menahan diri, agar tidak langsung menancapkan rudalnya kepada Julia. Hal itu dikarenakan mereka ingin mencoba untuk saling memahami terlebih dahulu. Luis mengajak Julia berkeliling kebun kopi miliknya, yang tentu saja memiliki banyak pekerja di sana. Tak butuh waktu lama, Luis mulai merasa jatuh cinta kepada Julia. Mereka akhirnya menunaikan kewajiban dengan penuh gairah, dan melakukannya setiap ada kesempatan. Beberapa waktu kemudian, Luis mengetahui jika Julia memiliki seorang kakak perempuan, bernama Emily. Emily sangat mengkhawatirkan Julia. Hal itu terlihat dari isi surat yang menanyakan keberadaan, dan keadaan Julia. Luis pun mengetahui tentang surat dari Emily. Dia meminta Julia untuk membalas surat itu. Luis khawatir, jika Julia terus mengabaikan surat-surat dari Emily, maka Emily akan menganggap sesuatu yang buruk telah menimpa Julia. Hal itu juga memungkinkan Emily akan melaporkan hal itu kepada pihak berwenang. Menanggapi saran dari Luis, akhirnya Julia bersedia menulis surat untuk saudari perempuannya itu. Luis yang benar-benar telah takluk oleh Julia, akhirnya memanjakan Julia, dengan memberikan akses bebas kepada Julia, untuk mencairkan uang dari rekening bisnisnya. Pada suatu hari, seorang detektif bernama Walter, tiba dari Kansas untuk menemui Luis, dan memberitahu bahwa dia telah disewa oleh Emily, untuk menemukan saudari perempuannya, yang bernama Julia. Walter juga menyampaikan, jika Emily ingin menemuinya pada minggu depan. Luis pun memberitahu Julia, tentang pertemuannya dengan Walter, serta tujuannya untuk mempertemukan Emily dengan Julia. Ternyata, hal itu malah membuat Julia menjadi kesal. We have a visitor coming on Sunday. Sir, Emily sent him.
Beberapa hari kemudian, Emily tiba di Kuba untuk menemui Louis. Saat itu, Emily menunjukkan surat yang ditulis untuknya, bukanlah tulisan tangan dari Julia, namun itu dibuat oleh orang lain. Dalam pertemuan itu, Emily menyampaikan hal yang menakutkan, dan tentu saja menghancurkan kebahagiaan Louis. Emily memberitahu, bahwa Julia yang telah dinikahi oleh Louis, adalah seorang penipu, dan Julia yang asli, mungkin saja sudah dilenyapkan oleh wanita itu. Handwriting. That is the handwriting of a... Louis pun segera pulang ke rumah, namun dia tidak menemukan istrinya. Dia akhirnya menyadari, bahwa Julia telah menipunya, dan menguras hampir seluruh kekayaannya. Kejadian itu membuat Louis menjadi merana, dan frustasi. Keadaan itu membuatnya melampiaskan kekecewaannya, kepada wanita penghibur. Akhirnya, Louis mengajak Walter bekerja sama, untuk menemukan Julia, wanita penipu yang telah menghancurkan hidupnya. Mereka pun pergi ke sebuah hotel bintang 5, dan berencana untuk menginap di sana. Di hotel itu, Louis melihat Julia sedang bersama calon korbannya, seorang pria kaya. Diketahui, jika pria tersebut berencana akan menikah dengan Julia. Saat itu, Julia sangat terkejut ketika Louis secara tiba-tiba, telah berada di dalam kamarnya. Billy. No, just you. Louis yang telah kecewa, mengancam akan menghabisi Julia pada saat itu juga. Namun, rasa cinta yang begitu dalam kepada Julia, membuat Louis mengurungkan niatnya, dan lebih memilih untuk memaafkan Julia. Hal itu diperkuat dengan pengakuan Julia, yang mengatakan jika dia terpaksa untuk menipu Louis, atas paksaan seorang pria bernama Billy, yang merupakan temannya. Dia juga mengaku bahwa namanya bukan Julia, melainkan Bonnie Castell. I cannot breathe without you! I cannot live! My name's Bonnie. Setelah itu, Louis kembali bertemu dengan Walter. Saat itu, Walter memberinya koran yang berisi berita, tentang penemuan mayat seorang wanita korban pembunuhan, bernama Julia Russell. Walter berkesimpulan, bahwa istri Louis yang mengaku sebagai Julia, adalah pelakunya, dan sekarang telah masuk ke dalam daftar buronan. Louis yang sangat mencintai istrinya, tidak bisa percaya, bahwa istrinya telah membunuh Julia yang asli. Louis akhirnya berbohong kepada Walter, dengan mengatakan jika dia belum menemukan istrinya. Namun, Walter yang curiga, terus mengikuti Louis, dan memaksanya untuk menunjukkan keberadaan wanita buronan itu. Beberapa hari kemudian, Walter tanpa sengaja, menemukan keberadaan Bonnie. Louis yang tidak ingin istrinya ditangkap, malah menembak Walter. No, please. Please, don't lie to me, mister. If I kiss you now, will I taste her on lips? No, 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 no! For you. Setelah itu, Bonnie meminta Louis untuk pergi, dan dia membelikan Louis tiket untuk pulang. Namun ternyata, itu hanya tipuan. Karena sebenarnya Walter belum mati. Terlihat jelas, jika sebenarnya Bonnie sangat mencintai suaminya. Namun dia takut kepada Walter. Ternyata, Walter adalah mantannya Bonnie, yang bernama Billy. Tetapi, Billy masih tetap menginginkan Bonnie untuk tetap menjadi miliknya. Meski Billy mendapat pengakuan langsung dari Bonnie, bahwa dia telah terlanjur mencintai Louis. Tetapi Billy tidak bisa merelakan Bonnie menjadi milik Louis. Terlihat jelas, jika sebenarnya Bonnie sangat mencintai suaminya. Namun dia takut kepada Walter. Mereka memutuskan untuk kabur, dan hidup bersama dalam persembunyian. Louis pun mempercayai ketulusan cinta Bonnie, sehingga dia mengorbankan apapun demi bisa hidup bersama istrinya itu. Suatu malam, Louis mengikuti Bonnie, dan menemukan Walter alias Billy masih hidup. Dan keduanya masih terlihat bekerja sama dalam melakukan rencana jahat. Bonnie berencana akan meracuni suaminya, meski dia melakukan itu, karena dipaksa oleh Billy. Louis yang telah mengetahui rencana istrinya, memutuskan untuk kembali ke rumah, dan menunggu Bonnie di sana. Saat Bonnie sudah berada di sana, dia mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui tentang rencana jahat istrinya bersama Billy. Dengan hati yang sedih, untuk terakhir kalinya, Louis mengungkapkan jika dia sangat mencintai istrinya Julia, alias Bonnie. Perasaan cinta yang teramat dalam itu, akan dibawanya sampai mati.
Kemudian, Louis meminum kopi yang telah dicampur racun oleh Bonnie. Seketika Bonnie segera tersadar, jika dia telah diperalat oleh Billy. Do you love me for how stupid I have been? No. No other love but you. Dia pun merasa menyesal, telah meracuni suaminya yang begitu mencintainya dengan tulus. Bonnie memutuskan untuk melarikan diri, dan membawa Louis yang sedang sekarat untuk berobat. Ternyata, hal itu diketahui oleh Billy. Billy yang menyadari jika Bonnie telah menyimpang dari rencananya, berusaha mengejar mereka. Billy menemukan mereka di stasiun kereta. Billy sangat murka, mengetahui jika Bonnie telah mengkhianatinya. Saat Billy menodongkan pisau ke leher Bonnie, Louis yang masih setengah sadar, menembak Billy untuk kedua kalinya. Julia pun ikut menembak Billy hingga tewas. Setelah itu, dia melanjutkan untuk membawa Louis ke rumah sakit. Scene kemudian memperlihatkan Bonnie yang sedang dalam tahanan, sedang bercerita tentang kisah hidupnya kepada seorang pendeta, untuk melakukan pengakuan dosa. Ternyata, Bonnie berhasil ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati, atas pembunuhan Julia Russell, dan juga Billy. Bonnie yang dijadwalkan akan dieksekusi esok pagi, meminta pendeta untuk berdoa bersamanya. Keesokan paginya, para algojo tembak datang ke sel, untuk membawa Bonnie ke tempat eksekusi. Namun, para petugas sangat terkejut, karena menemukan pendeta yang sedang berlutut, dan ditutupi selendang milik Bonnie. Ternyata, Bonnie berhasil melarikan diri sebelum dieksekusi. Sorry, ma'am. It is time. Beberapa waktu kemudian, terlihat Bonnie yang telah berada di Maroko, dan sedang menonton permainan kartu. Dia terlihat berjalan mengitari meja, yang ditempati para penjudi. Ternyata, Louis juga ada di sana. Faktanya, pelarian Bonnie dari sel tahanan, tak lepas dari bantuan Louis, yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk menyeberang ke Maroko. Di sana, mereka hidup sebagai penipu di sebuah permainan kartu. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.